Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di dalam pembelajaran kuliah online kita. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit ya. Amin. Baik, adik-adik sekalian, saya kira kita masih harus menjalani kuliah online sampai di minggu ke-8 pembelajaran kita ini. Ya, mudah-mudahan segala sesuatunya bisa cepat selesai dan kita kembali melakukan kuliah tatap muka secara langsung. Baik, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, kita lanjut pembahasan kita di mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim. Saya kira di minggu lalu dalam kuliah online di minggu ke-7 kita sudah membahas tentang terkait dengan budaya maritim. Kita hari ini masuk pada konteks pembahasan terkait pemberdayaan masyarakat maritim. Selama 3 sesi perkuliahan online kita pada minggu ke-8 ini, mudah-mudahan Anda betul-betul bisa menyimak dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Baik, kita lanjut. Saya sudah pernah menjelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya terkait apa sih yang dimaksud dengan masyarakat maritim ya. Ingat apa yang pernah saya jelaskan, bahwa masyarakat maritim bisa diidentifikasi pada 2 kelompok masyarakat. Pada masyarakat yang bermukim pada wilayah darat, maka pada wilayah darat, wilayah pesisir adalah wilayah yang masih terkena pengaruh dari laut, baik fenomena angin laut maupun kemudian kadar asam air laut. Sementara ke wilayah laut adalah wilayah yang terkena pengaruh daratan, baik angin darat maupun kemudian kadar tawar air di darat. Nah itu. Nah, Kusnadi ya, ini seorang ahli antropologi maritim dari Universitas Indonesia, kemudian menyatakan bahwa secara geografis ya, secara kewilayahan, masyarakat pesisir maritim ini adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, berkembang di wilayah-wilayah transisi antara darat dan laut ya. Nah, jika dilihat dari perspektif bagaimana kemudian tingkat ekonomi dan kehidupan dari masyarakat pesisir ini, kita bisa melihat bahwa dominan masyarakat pesisir kita di Indonesia ini masih hidup dalam keterbelakangan, masih hidup dalam ketertinggalan, masih hidup dalam konteks kemiskinan yang di bawah angka rata-rata garis kemiskinan. Ini saya kira masalah utama di dalam hal pengembangan masyarakat pesisir, masyarakat maritim kita di Indonesia ini. Nah, padahal kita paham wilayah pesisir adalah wilayah yang sangat strategis karena di dalamnya kemudian ada banyak potensi. Kita sudah pernah menjelaskan apa saja potensi-potensi maritim yang ada di kawasan-kawasan maritim kita di Indonesia ini. Dengan potensi yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sesungguhnya ini sangat strategis sekali untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar wilayah pesisir itu. Tapi sayangnya kemudian potensi-potensi ini belum dimaksimalkan. Lalu kemudian program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya ini masih belum dilakukan secara baik di dalam konteks mengangkat derajat kehidupan masyarakat pesisir itu. Ya. Secara spesifik, problem utama, permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat pesisir itu kemudian ada beberapa kategori. Ada di aspek pengetahuan yang masih tradisional di dalam hal pemanfaatan sumber daya misalnya, itu membuat mereka tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk dikelola untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan keuntungan yang maksimal. Penguasaan teknologi yang masih minim, kemudian keterampilan yang masih minim juga, permodalan yang lemah,
karena ketidakmampuan untuk mengakses lembaga-lembaga permodalan yang besar seperti bank, manajemen yang masih tradisional, peranan lembaga pemerintah dan pemerintah yang masih minim. Saya kira ini ya masalah yang sifatnya spesifik yang masih melingkupi kehidupan masyarakat pesisir kita di Indonesia ini. Ya, nah perangkap kemiskinan di wilayah pesisir khususnya di Indonesia ini kemudian disebabkan oleh beberapa faktor yang sifatnya kemudian sangat kompleks sekali. Yang pertama misalnya keterikatan pola pekerjaan, ya. Kemudian nelayan membatasi jenis pekerjaan lain. Mereka karena keterbatasan keterampilan, mereka hanya mewarisi secara turun-temurun keterampilan melaut dan tidak mampu menguasai keterampilan lain yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi keluarga mereka. Keterbatasan sumber daya manusia, jenjang pendidikan yang minim, lalu kemudian skill yang lemah, fluktuasi musim ikan. Seperti yang pernah saya jelaskan di perkuliahan kita sebelumnya, bahwa pekerjaan melaut tidak bisa dilakoni sepanjang bulan dalam 1 tahun. Ada musim di mana mereka harus off, ada musim di mana mereka harus tidak bisa melakukan aktivitas melaut, dan pada saat itu mereka harus mencari alternatif pekerjaan lain. Jaringan perdagangan ikan yang kadang mengeksploitasi kehidupan mereka karena nelayan-nelayan tradisional ini tidak punya posisi daya tawar yang kuat. Akhirnya mereka mudah dieksploitasi. Akhirnya mereka mudah masuk dalam jebakan perangkap kelompok pedagang-pedagang besar. Dan pemerintah juga kadang tidak terlalu mampu untuk masuk mengeluarkan mereka dari jebakan para kaum pemodal yang kadang melemahkan posisi masyarakat pesisir kita yang minim permodalan ini. Melambungnya kebutuhan rumah tangga ini jelas, ya. Bentuk ada 3 bentuk, ya. Ada 3 bentuk kemiskinan yang banyak terjadi pada masyarakat maritim kita. Sebelum saya bahas bentuk-bentuk kemiskinan pada masyarakat maritim ini, saya ingin sampaikan dulu kepada Anda semua. Sebentar di akhir sesi 1 ini akan ada tugas yang saya berikan. Tolong di bawah kolom Anda menulis nama dan NIM, tulis oke. Jadi tulis oke di bawah nama dan NIM Anda. Itu ya. Baik, kita lanjut. 3 bentuk kemiskinan. Ya, ada 3 bentuk kemiskinan pada masyarakat maritim kita. Yang pertama yang disebut dengan kemiskinan struktural, ya. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural, ya? Kemiskinan yang kemudian mendera kehidupan mereka karena sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber ekonomi itu tersedia, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya tersebut karena sumber daya itu lebih dikuasai oleh kelompok-kelompok pemilik modal atau nelayan besar. Nah, ini. Jadi di sekeliling wilayah mereka tersedia sumber daya yang sifatnya memiliki nilai ekonomi tinggi, tersedia sumber daya yang melimpah, yang bisa dimanfaatkan, tapi mereka tidak bisa mengakses, mereka tidak bisa mengelola sumber daya itu, mereka tidak punya kekuatan yang memadai untuk memanfaatkan sumber daya itu karena sumber daya itu sudah dikuasai oleh kelompok pemodal besar, ya. Akhirnya mereka menjadi miskin karena tidak mampu mengakses sumber daya yang ada di wilayah di sekeliling mereka. Ini yang disebut dengan jenis kemiskinan struktural, ya. Kalau kita berkaca dan melihat masyarakat pesisir kita di Indonesia, ada kelompok-kelompok masyarakat miskin kita di pesisir yang masuk kategori miskin secara struktural ini. Mereka punya skill, mereka
memiliki pengetahuan, tapi tidak memiliki kuasa untuk mengakses sumber daya itu, karena sumber daya sudah dikuasai dan dimiliki oleh kelompok-kelompok pemodal yang besar, ya. Kemudian yang kedua, jenis kemiskinan yang kedua adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini biasanya adalah karena faktor internal di dalam diri masyarakat itu sendiri, ya, bahwa ada pemahaman-pemahaman untuk yang sifatnya lebih ya, kalau misalnya dalam ajaran agama Islam ada yang disebut dengan ajaran Qadariyah, ya. Ajaran Qadariyah itu menyerahkan segala sesuatunya sebagai sebuah takdir dari Tuhan kepada dirinya. Nah, saya kira ini tidak benar juga di dalam proses kita beragama, ya, bahwa menyerahkan bahwa kalau memang kita miskin, ya itu adalah takdir Allah yang diberikan kepada kita dan harus kita terima. Ini saya kira bukan ciri makhluk atau orang yang beragama secara baik. Nah, ini kemiskinan kultural karena faktor budaya, ya, atau faktor yang muncul karena adanya rasa malas untuk berusaha, untuk mendapatkan apalagi namanya penghasilan untuk sebagai yang menopang ekonomi keluarganya itu rendah. Nah, inilah yang disebut dengan rendahnya need for achievement. Ada teori yang disebut dengan teori NACH, need for achievement. Lemahnya kemauan untuk berprestasi. Ini disebut dengan kemiskinan kultural, ya. Jenis yang ketiga adalah kemiskinan alamiah, ya. Jenis kemiskinan alamiah terjadi di mana kondisi alam di sekeliling mereka yang ada di wilayah mereka tidak mendukung untuk dilaksanakannya, diselenggarakannya ekonomi yang produktif, ya. Karena sumber daya itu memang langka. Di wilayah mereka tidak ada potensi yang bisa dikelola dan dimanfaatkan. Nah, saya kira ini kemiskinan yang bersifat alamiah. Pada konteks masyarakat pesisir kita, ya, kita bisa melihat potensi itu sesungguhnya besar. Potensi itu kemudian melimpah, tinggal kemampuan masyarakat yang ada di wilayah sekitar sumber daya itu yang harus di-upgrade oleh pemerintah, yang harus ditingkatkan dengan didukung permodalan dan pemasaran, sehingga bisa mereka mengelola dan memanfaatkan sumber daya itu untuk menaikkan nilai ekonomi keluarganya. Nah, saya kira ini, ya. Baik, adik-adik sekalian, kita akan lanjut sebentar di sesi kedua. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi kedua, saya ingin beri kesempatan Anda semua menguraikan kembali dalam bentuk catatan tugas apa yang saya sudah sampaikan, poin-poin penting yang saya sudah jelaskan dari awal sampai di akhir video pembelajaran sesi pertama ini. Tugas saya berikan dalam rentang waktu 15 menit, ya, sesuai dengan instruksi yang tadi saya sampaikan. Tolong tulis juga nama dan NIM. Mulai dari 15 menit, ya. Saya tunggu di grup WA ini Anda kirim, mulai dari saya menyebut kata silahkan dimulai.